penyampaian materi selanjutnya yaitu materi tentang keorganisasian dan kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Kakanda Abdul Musawir dengan moderatornya adalah Saudara Yadin. Pada yang bertugas di persidangan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kawan sekalian sehat selalu. Dan saya akan membacakan CV pemateri dulu sebelum kita memasuki pada ranah materinya. Ya, nama Abdul Musawir, alamat Jalan Lintas Parado nomor 4, Desa Sakuru, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima. Jejak pendidikannya Madrasah Ibtidaiyah Sakuru pada tahun 2003 sampai 2009, MTSN 1 Kota Bima 2009 sampai 2012, dan UIN Malang 2015 sampai 2019. Beliau lahir di Bima tanggal 3 Februari 1998. Dan organisasi yang pernah diikut sama beliau yaitu HMI, Departemen Penelitian dan Pengembangan 2017, Kelompok Studi Ekonomi Islam COHRD 2018, dan HMB itu sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada pemateri untuk menyampaikan atau untuk memaparkan materi tentang keorganisasian. Kepada Kakanda Musawir, dipersilakan. Bisa kedengaran nggak ini? Bisa Bang Dad, bisa. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah. La haula wala quwata illa billah, ma ba'd. Terima kasih kepada para panitia, para moderator yang telah memberikan saya kesempatan di siang hari ini untuk membawakan materi keorganisasian. Benar ya? Benar. Oke, baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung. Saya mau menyapa juga mungkin ada senior-senior, mungkin dulu ada teman-teman perjuangan yang ada di dalam meeting ini. Saya ingin menyapanya dulu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, mungkin saya tidak berbicara banyak di sini, teman-teman. Ada berapa orang di sini kira-kira yang ikut pengkaderan? Ada 20 orang ada. Halo? Kayaknya nggak nyampe, Bang. Nggak nyampe ya? Iya, Nak. Sekitar Masih banyak orang yang punya urusan. Oh, banyak yang berhalangan hadir begitu? Iya, Tah. Oke, baik. Situasi seperti ini sebenarnya mengingatkan saya 5 tahun silam. Seperti halnya teman-teman sekarang ini, saya juga pernah di kader seperti itu.
tapi dengan nuansa yang berbeda, mungkin sedikit berbeda dengan dahulu. Kalau dahulu kita masih bisa bertatap muka secara langsung di ruang-ruang kelas, di indoor maupun outdoor di luar. Nah, mungkin sekarang nuansanya berbeda ya teman-teman, karena kita by virtual aja begitu, pertemuannya, kegiatannya by virtual aja. Tapi semoga harapannya apa yang menjadi esensi dari penyampaian dari kegiatan kita di hari ini, semoga tidak ada yang terlewat atau berkurang sedikit pun seperti itu. Jadi jangan berkecil hati. Oke, baik. Materi keorganisasian mungkin teman-teman semua sudah tidak asing dengan istilah ini atau dengan kata ini, organisasi. Mungkin dari SMP, SMA itu sudah ada yang ikut organisasi, baik di lingkup sekolahnya itu ada OSIS dan kegiatan-kegiatan sekolah lainnya atau perkumpulan sekolah lainnya, ataupun yang ada di masyarakat juga di luar dari sekolah itu secara basic sama organisasi itu, basicnya sama. Nah, mungkin dari teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu pengertian organisasi. Kita bagi menjadi dua pengertian aja. Secara etimologi, organisasi itu berasal dari organ. Organ di sini yaitu struktur atau susunan tubuh yang terdiri dari kepala. Kalau di tubuh manusia ya, ada kepala, kemudian ada badannya, ada kakinya, seperti itu. Nah, secara terminologi, organisasi adalah perkumpulan dua atau lebih perkumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman ketika si A dengan si B ini punya keresahan yang sama, kemudian mereka merumuskan atau punya tujuan yang sama ke depannya, maka mereka disebut organisasi. Dan pasti mereka ada action untuk mewujudkan tujuan itu. Nah, sampai di sini untuk pengertiannya sesederhana itu, secara basic organisasi apapun itu sama, baik di tatanan sekolah, masyarakat, kampus, maupun bernegara, seperti itu. Nah, untuk syarat organisasi sendiri, jelas yang pertama dia harus mempunyai tujuan. Tujuan di sini yang mengarahkan organisasi itu mau kemana. Jadi tidak bisa disebut organisasi kalau dia tidak punya tujuan. Pasti ada tujuan atau goals yang ingin dicapai bersama. Nah, itu tujuan. Kemudian yang kedua, syarat organisasi itu ada aturan. Mikrofonnya mati kan, enggak? Dinyalain. Pemateri, mikrofonnya mati pemateri. Dia yang bekerja keras mengurus organisasi. Nah, kemudian untuk anggota itu sendiri, yaitu yang digerakkan. Kalau ada yang menggerakkan, berarti ada yang digerakkan. Nah, bukan berarti yang digerakkan di sini konotasinya buruk, teman-teman, tapi anggota juga memiliki hak untuk ketika pengurusnya berbuat kesalahan atau sudah melenceng, itu anggota punya hak untuk menegur pengurus. Nah, segitu
untuk syarat organisasi, simpelnya segitu, sesederhana itu. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis organisasi. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui ada jenis-jenis organisasi itu seperti apa. Mungkin yang pertama organisasi formal. Nah, organisasi formal di sini yaitu organisasi yang memiliki sekumpulan aturan-aturan yang tertulis. Istilahnya itu ADART kalau di organisasi formal. Mungkin teman-teman sudah mengetahuinya sebelumnya. Seperti HMB ini, dia organisasinya masuk kategori organisasi formal karena dia jelas, dia punya aturan tertulis yang dinamakan ADART, dan itu menjadi landasan pokok di dalam berorganisasi. Nah, kemudian yang kedua ada organisasi non formal. Nah, jadi di sini organisasi non formal itu ibaratnya kebalikannya dari organisasi formal tadi. Nah, dia tidak mempunyai aturan yang tertulis, tetapi dia mempunyai semacam kesepakatan aja secara umum yang mengaturnya. Nah, mungkin di sini organisasi skala kecil di dalam lingkup masyarakat seperti itu. Nah, yang ketiga ada yang namanya organisasi informal. Nah, yang ketiga ini, organisasi informal ini gampangnya skala yang lebih kecil lagi. Contoh seperti di dalam rumah tangga seperti itu. Jadi dia secara alamiah saja, aturan-aturannya muncul secara alamiah saja seiring berjalannya waktu. Nah, kemudian ada sifat organisasi. Sifat organisasi di sini ada independen dan non independen. Mungkin teman-teman sudah tahu ya istilah ini. Sudah tahu istilah ini. Independen itu organisasi yang berdiri sendiri seperti itu. Maksudnya dia tidak berafiliasi dengan organisasi lainnya di luar daripada itu atau badan di luar daripada itu. Jadi dia berdiri sendiri. Nah, kemudian yang non independen itu kebalikannya, teman-teman. Jadi dia berafiliasi dengan organisasi di luar daripada organisasinya itu. Nah, kemudian bentuk-bentuk organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi juga itu terbagi dua. Ada yang namanya organisasi taktis. Jadi organisasi taktis ini adalah organisasi jangka pendek seperti itu, yang tidak memiliki tidak memiliki kader tetap, tetapi ketika ada suatu permasalahan, kayak contohnya seperti demo-demo mengenai keresahan yang itu menyebabkan mereka itu berafiliasi atau berkumpul. Nah, itu yang dinamakan organisasi taktis. Jadi sifatnya hanya sementara aja, ketika ada isu ini, pengen melakukan kegiatan ini atau pengen melakukan aksi ini, baru mereka turun. Nah, itu organisasi taktis. Kalau organisasi teknis, organisasi jangka panjang, seperti halnya kita di HMB. Jadi dia punya kader tetap, punya pengurus setiap tahunnya, pasti ada kader yang akan direkrut. Nah, untuk selanjutnya perangkat-perangkat organisasi, ibarat komputer ya teman-teman, organisasi juga memiliki perangkat di dalamnya. Katakanlah ada perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya itu ada ADART, itu jelas tadi kayak aturan-aturan
yang mengatur, yang menjadi dasar landasan organisasi itu bergerak atau teman-teman melakukan kegiatan di dalamnya. Nah, untuk perangkat kerasnya itu ada pengurus, ada anggota dan lain sebagainya. Nah, apalagi ya untuk forum organisasi mungkin nanti teman-teman akan banyak mengikuti di organisasi HMB ini kayak musyawarah besar, kemudian ada rapat kerja, sidang pleno, rapat panitia, rapat segala macamnya itu, rapat pengurus, rapat anggota. Nah, itu nanti mungkin teman-teman akan bisa mengikutinya sendiri seperti itu. Mohon maaf teman-teman, saya agak berkeringat karena di Bima sekarang lagi panas-panasnya ini. Supaya tidak terlalu tegang jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, yang ingin disampaikan, dipersilakan. Dipotong aja pembicaraan saya kalau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, enggak apa-apa, kita santai aja. Bahasnya nggak terlalu serius. Bahasan organisasi ini juga kan nggak terlalu berat sebenarnya. Oke, mungkin segitu dulu. Saya lebih ingin banyak berinteraksi, mungkin ingin banyak teman-teman itu bertanya. Mungkin sekian pemaparan singkatnya mengenai keorganisasian. Saya serahkan ke Adinda moderator. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Kakanda Abdul Musawir selaku pemateri keorganisasian. Ya, sudah kita menyimak atau kita dengar paparan atau pada kawan-kawan atau kepada adik-adik yang ingin bertanya tentang keorganisasian, saya persilakan. Langsung bertanya saja. Nggak usah sungkan. Slow. Siap, moderator. Oke. Ya. Ayo kawan-kawan. Ya, Moderator. kawan-kawan. Moderator, Ya. izin moderator. Apakah saya bisa bertanya moderator atau tidak bisa? Nanti dulu ya panitia, nanti dulu kita serahkan dulu ke adik-adik. Adik-adik, kami punya slogan gini kan. Kawan-kawan, kami punya slogan di ruang bebas gini. Diam itu ada 3. Diam pertama adalah emas. Yang kedua adalah paham apa yang dimaksud oleh penyampaian oleh materi. Dan diam yang ketiga adalah tolol kawan-kawan. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kawan-kawan itu adalah diam yang pertama adalah emas. Jadi silakan bertanya lah kawan-kawan. Jangan menjadi diam yang ketiga yaitu tolol. Silakan bertanya kawan-kawan. Jangan malu. Ya, mungkin teman-teman di sini saya rasa sudah pintar semua mungkin karena memang organisasi ini ada di keseharian kita sebenarnya. Artinya tidak melulu organisasi itu yang harus formal. Jadi kebanyakan kita di masyarakat kita berorganisasi sebenarnya. Jadi basicnya mereka sudah paham, mungkin tinggal mungkin nanti di HMB ada hal-hal baru yang tidak mereka ketahui. Jadi niat awalnya berorganisasi itu kita bisa memberikan apa, lalu baru kita dapat apa. Jadi jangan karena kita berorganisasi itu tidak didasarkan niat karena kita benar-benar ingin berkontribusi di dalamnya. Ibarat kata kita hanya ikut-ikutan saja, ikut-ikut ngumpul dan lain sebagainya. Nah, harapannya itu
teman-teman masuk di organisasi, terutama di HMB ini, adalah teman-teman itu punya karakter masing-masing, punya warna masing-masing. Nah, kalau diibaratkan media, HMB itu sebagai kanvas, teman-teman mewarnai kanvas itu seindah mungkin. Jadi, jangan sampai teman-teman atau ada salah satu dari teman-teman itu diwarnai oleh orang lain. Seperti itu. Jadi, kalian memiliki ciri khas yang berbeda-beda, memiliki warna yang unik, yang berbeda. Nah, maka warnailah HMB itu dengan warnanya kalian masing-masing. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kalau tidak ada pertanyaan, di akhir saya ingin memberikan 3 skill aja atau 3 tips agar nanti teman-teman mampu bertahan di dalam organisasi. Ini related banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini juga berangkat dari pengalaman hidup saya. Sampai saat ini saya sudah bekerja karena 3 skill ini yang saya pegang. Lanjut atau bagaimana ini? Mungkin karena sudah siang mungkin ya, nggak ada konsumsi juga ini kan? Gini ya Bang, Ya. mungkin adik-adik ini ingin dipanci oleh kakak-kakaknya. Mungkin kita ambil satu pertanyaan dari panitia supaya bisa memancing adik-adik untuk membuat pertanyaan. Gimana kan? Oke, boleh. Baik, silakan. Ya, kepada Kakak Rahmatila yang ingin bertanya tadi, silakan. Loh, kok saya ini? Lo Oke. kan ya. Siap. Siap. Apa ya? Berangkat dari ketidaktahuan ya masalah organisasi, karena saya abu-abu juga, masih cupu ini. Saya ingin mempertanyakan nilai bonus dari organisasi itu apa gitu. Dan terkadang orang mengatakan bahwasanya kuliah itu nggak penting gitu katanya. Nilai ijazah itu hanya formalitas. Nah, berorganisasi itu sangat penting. Nah, bagaimana menyeimbangkan antara nilai penting keduanya gitu, supaya kita sebagai mahasiswa juga paham posisi kita sebagai mahasiswa yang harus ikut kuliah dan juga harus ikut organisasi. Intinya nilai pentingnya antara keduanya itu apa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya menangkap pertanyaannya. Dari saudari siapa tadi? Rahmatila kan? Rahmatila. Iya, oke, baik. Nah, jadi pertanyaannya ini mungkin sering juga yang ditanyakan ke saya seperti itu. Penting nggak sih kita berorganisasi? Penting nggak sih kita mengejar nilai bagus? Akan seperti itu. Ya, bisa jadi penting nggak penting, karena skala prioritasnya orang itu berbeda-beda, tergantung kita memilih yang mana. Jadi kalau toh setiap orang itu punya tujuan, punya hal yang ingin dicapainya masing-masing, ya tidak perlu kita pusingkan seperti itu. Jadi kita pikirkan diri kita sendiri aja. Nah, kalau ditanya apa untungnya kita berorganisasi? Kita untung di organisasi itu ibaratnya kita belajar banyak teori di dunia akademisi. Di bangku-bangku kelas kita banyak sekali belajar tentang teori, namun minim akan praktik. Nah, di organisasi itu ruang kita untuk mengekspresikan apa yang telah kita pelajari tadi. Jadi apa sih keuntungannya? Kita di organisasi bisa dapat public speaking yang bagus, kita bisa dapat relasi dengan orang-orang banyak, jaringan kita luas seperti itu. Jadi apapun bentuk keresahan, bentuk sifat kritisnya kita,
kita bisa tuangkan semua di organisasi. Dan itu bagi saya masa-masa kayak mahasiswa itu masa yang sangat luar biasa banget, karena dunia idealisnya mahasiswa itu sangat sangat bebas sekali. Kita mau apa namanya, mau berekspresi seperti apapun, selama itu benar, selama itu baik, itu ya sah-sah saja. Jadi ketika mungkin apakah teman-teman yang hanya mengejar nilai akademis saja itu dianggap buruk? Ya tidak juga, karena mereka dari awal tadi memang mempunyai, mungkin dari awal sudah punya tujuan bahwa saya harus dapat nilai sekian sekian, saya tidak butuh masuk organisasi ini. Nah, jadi kalau bagi saya, kalau ditanya penting nggak nilai akademis itu, ya tidak penting. Bagi saya, nilai saya itu cukup untuk mendaftar, ibaratnya mendaftar S2, mengapply beasiswa, atau untuk melamar kerja cukup lah. Jadi tidak buruk-buruk banget. Kalau ditanya mau kejar, penting nggak nilai lulus dengan nilai cum laude, nilai 4 sekian, ya bagi saya nggak penting. Tetapi jangan menyalahkan juga teman-teman yang mengejar nilai IPK 4,00. Karena itu sudah menjadi cita-cita mereka. Jadi salahkan diri kita kenapa diri kita tidak mau mengejar nilai bagus, salahkan diri kita ketika kita tidak mau berorganisasi, tidak mau apa namanya, bekerja keras lagi atau belajar yang lebih giat lagi di waktu yang masih muda ini. Jadi begitu teman-teman. Kalaupun toh ada yang bisa menyinkronkan atau bisa sejalan antara akademisi dan organisasinya itu, ya itu luar biasa sekali. Mungkin di Indonesia ini hanya sekian persennya aja ada mahasiswa-mahasiswa seperti itu, dan itu sangat luar biasa sekali nanti efeknya di luar pasca dunia kampus. Seperti itu teman-teman. Ya. Seperti itulah jawaban dari pemateri Kakak Rahmatila. Apakah ada tanggapan atau gimana Kakak Rahmatila? Ataukah jawabannya cukup puas? Sangat puas, pemoderator, luar biasa sekali kan. Apa ya? Jadi yang saya dapatkan itu berarti kedua-duanya tuh sangat penting gitu. Iya. Saya juga pernah baca sedikit-sedikit kalau mahasiswa yang ideal itu adalah mahasiswa yang organisasinya oke, akademisinya juga oke. Informasi aja sih teman-teman, khususnya di UIN ya, ada beasiswa yang mewadahi teman-teman itu yang berorganisasi. Ada itu. Jadi organisasi itu memang penting, dan itu juga masuk sebagai persyaratan beasiswa. Ada di UIN itu, mewadahi itu. Jadi silakan teman-teman untuk memilih. Bukan hanya di UIN aja sih, rata-rata setiap beasiswa itu pasti yang diminta persyaratan itu pasti aktif organisasi gitu, aktif organisasi. Itu. Terima kasih Kakanda pemateri atas pemaparannya. Ya. Adakah dari adik-adik atau peserta yang ingin bertanya tentang keorganisasian? Silakan bertanya, nggak usah sungkan kayak gitu adik-adik. Iya, Nurul Aulia, silakan. Saya ingin bertanya, dalam organisasi kan biasanya sering terjadi perbedaan pendapat antara satu anggota dengan anggota yang lain. Menyatukan perbedaan pendapat dari anggota tersebut agar nanti keputusan akhir yang diambil itu dapat diterima oleh semua anggota.
Ya, kepada pemateri silakan langsung dijawab pertanyaan dari Nurul Aulia. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Adinda Nurul Aulia. Mengenai soal perbedaan pendapat ya di sebuah organisasi. Merupakan suatu hal yang wajar, hal yang lumrah, itu menandakan bahwa orang-orang di organisasi tersebut itu pikirannya jalan seperti itu, sehingga menyebabkan terjadi perbedaan pendapat. Nah, yang menjadi masalah ketika tidak ada perdebatan dalam suatu organisasi itu ya diam-diam saja, itu menandakan organisasi itu ya seperti tidak berjalan saja. Nah, bagus itu budaya-budaya kayak kritis itu sangat diperlukan di dalam organisasi. Perbedaan itu menjadi hal yang indah sebenarnya, supaya nanti kita bisa menarik kesimpulan atau menarik titik terangnya di mana untuk kemajuan organisasi itu sendiri. Nah, semisal ada dua pendapat yang berbeda, katakanlah di forum musyawarah seperti itu sudah ada serangkaian aturan-aturan yang telah disepakati, teman-teman. Jadi di organisasi formal itu sudah jelas semua. Ketika dia ada presidium sidangnya, kemudian ada notarisnya yang menyatat. Nah, jadi di situ nanti ketika ada dua pendapat, nanti akan di voting. Benar. Jadi akan dikembalikan lagi ke forum, ke semua anggota. Mana yang pendapatnya lebih banyak, katakanlah 50+1, maka pendapat itu mau tidak mau harus diterima dengan lapang dada oleh semua anggota. Jadi saya rasa tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan ketika kita berbeda pendapat. Berikan pemaparan pada pendapat kita itu secara baik, secara jelas, supaya bisa diterima oleh teman-temannya yang lain. Nah, seperti itu. Jadi bagus untuk sebuah organisasi dalam hal perbedaan pendapat ini. Seperti itu. Kepada Kakanda Musyair selaku pemateri, kepada Nurul Aulia, apakah sudah jelas ataukah masih ada tanggapan atau masih ada janggalan yang gimana Kak Nurul Aulia? Sudah, terima kasih. Iya, alhamdulillah. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan sebelum saya memberikan skill yang saya janjikan tadi kepada teman-teman? Ya, kepada ya mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi ya Kanda. Langsung saja closing statement atau skill yang Kanda ingin berikan kepada kawan-kawan. Ya, baik. Mungkin ini sangat berkaitan sekali dengan organisasi yang mau saya sampaikan. Jadi 3 skill ini sangat related banget dengan kehidupan kita, teman-teman. Kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berorganisasi, dan sebagainya. Jadi skill ini di Indonesia itu tidak banyak orang yang memperhatikannya. Di dunia kampus juga begitu. Tetapi skill ini bisa teman-teman dapatkan dengan mudah di organisasi jika kalian
mengikutinya dengan baik, berproses secara baik di dalam organisasi. Oke, yang pertama ada skill yang namanya critical thinking, berpikir kritis, teman-teman. Jadi bagi saya berpikir kritis itu sangat penting sekali. Penting karena dengan bersikap kritis kita tidak gampang menyalahkan orang lain sebenarnya. Jadi ketika kita bisa berpikir kritis, itu sense of social, sense politiknya kita dapat. Nah, sebagai contoh, critical thinking itu seperti apa sih? Sikap kritis itu seperti apa sih? Sederhananya, katakanlah kita kritik mengenai hukum fisika seperti itu. Jika teman-teman dulunya anak IPA ya, waktu SMA. Sebenarnya dingin itu ada nggak sih? Dingin itu tidak ada di dalam fisika, itu yang ada hukum termodinamika, yaitu hukum panas. Jadi karena ketiadaan panaslah yang menyebabkan sesuatu itu dingin, seperti itu. Sama halnya juga dengan orang baik dan orang jahat, seperti itu. Sebenarnya orang jahat itu ada nggak sih di dunia ini? Ya, jawabannya tidak ada, karena ketiadaan baik di dalam dirinya yang menyebabkan dia jahat. Nah, jadi pikiran-pikiran seperti itu yang harus teman-teman latih di dalam berorganisasi atau di dalam ruang lingkup kampus. Nah, jadi teman-teman akan mudah menangkap apa yang menjadi masalah-masalah di dalam lingkup sosial, di dalam kita berorganisasi maupun bernegara. Jadi itu sangat penting. Sikap kritis itu penting. Jadi mengkritisi, kritis itu adalah mempunyai makna atau mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Nah, itu yang pertama, sikap kritis. Kemudian yang kedua, skill ini juga dapat menyebabkan negara itu berperang. Skill ini juga dapat menyebabkan hancurnya hubungan persaudaraan. Skill ini juga bisa menyebabkan rumah tangga itu hancur, seperti itu. Mungkin ada yang tahu skill yang kedua ini apa? Oke, skill yang kedua ini adalah communication, teman-teman. Komunikasi. Jadi kemampuan kita berbicara. Nah, setelah kita tadi mampu berpikir kritis, kemudian selanjutnya kita harus mampu juga mengkomunikasikannya dengan baik, seperti itu. Jadi mungkin kita berkaca di negara seberang seperti itu, yang sangat kental sekali akan budayanya, masih di wilayah Asia juga, itu Jepang, teman-teman. Jepang itu mengapa terkenal sekali akan budaya kejujurannya, budaya disiplinnya, itu karena mereka memegang teguh sekali apa yang sudah menjadi dasar dari mereka berorganisasi, bermasyarakat, dan lain sebagainya. Nah, saya mengambil salah satu contoh dari budaya orang-orang Jepang, itu ada namanya Orenso. Orenso dari sini merupakan singkatan dari Okoku, Renraku, dan Shodan. Okoku itu mengkomunikasikan, Renraku itu konsultasi, dan Shodan itu report. Nah, Okoku itu mengkomunikasi, jadi sangat penting sekali di sini. Ketika orang-orang Jepang itu ketika melakukan kegiatan atau sesuatu itu komunikasinya kuat. Jadi tidak ada yang namanya
istilahnya miskomunikasi di dalam mereka melakukan suatu pekerjaan. Jadi semuanya sudah dikomunikasikan dengan baik supaya nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka ada namanya renraku tadi. Renraku itu yaitu berkonsultasi. Jadi semisal dia menemui kendala-kendala di pekerjaannya dalam melaksanakan tugasnya, dia akan berkonsultasi. Nah, dan yang terakhir dia akan report, dia akan melaporkan apa yang sudah menjadi pekerjaannya yang telah dia selesaikan, dia akan memberikannya dalam bentuk report. Nah, yang ketiga, yang terakhir, skill yang ketiga ini adalah creative solving, teman-teman. Jadi setelah kita berpikir kritis, kita dapat mengkomunikasikannya dengan baik. Nah, yang ketiga adalah creative solving. Creative solving di sini yaitu kita kreatif dalam menyelesaikan masalah seperti itu. Jadi bayangkan di orang-orang terkaya di dunia ini yang memegang dunia ini, yang memiliki harta yang banyak, itu berangkat dari pemikirannya yang kreatif dalam menyelesaikan masalah. Contoh kayak Bill Gates, perusahaan-perusahaan besar di luar negeri sana yang mempunyai aset yang besar, itu mereka berangkat dari kreativitasnya dalam memecahkan suatu masalah. Contoh kecilnya saja di Indonesia, teman-teman pasti pernah memakai jasa ini, ojek online yang bernama Gojek, itu berangkat dari kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Dulu Mas Adi Makarim itu yang menjadi CEO-nya Gojek, dia ide dasarnya hanya melihat ada penumpang dan pangkalan ojek itu sangat jauh sekali jaraknya. Kenapa tidak mas tukang ojeknya aja yang datangi pelanggan? Jadi hal-hal seperti itu, solusi-solusi seperti itu yang menyebabkan suatu keberhasilan itu muncul. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi 3 skill tadi itu dengan mudah teman-teman dapatkan di organisasi. Asah aja skill 3 skill itu, maka teman-teman mau berada dimanapun di lingkup masyarakat, di perkantoran atau dimanapun teman-teman berada, itu akan sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Karena yang pertama tadi, sikap kritis itu adalah kekayaan kita sebagai seorang pemuda. Sifat kritis itu adalah bentuk implementasi dari idealisme yang kita punya. Nah, setelah itu baru kita sedikit-sedikit melatih komunikasi dengan baik. Di sini juga ada kakandanya kalian yang pandai sekali untuk melobi sana-sini nih. Ada namanya Kakanda Mirham kalian di sini nih. Kalian bisa belajar banyak di beliau. Bagaimana cara berkomunikasi yang baik, bagaimana cara melobi kegiatan-kegiatan dengan baik dengan orang-orang besar. Nah, di situ teman-teman bisa menggali lebih jauh lagi. Nah, kemudian yang terakhir tadi, semoga pikiran-pikiran kreatif kita itu bisa muncul. Karena tantangan ke depan itu semakin berat, teman-teman. Dunia ini tidak diam seperti itu. Jadi dunia akan terus berputar. Otomatis pikiran kita, keilmuan kita, kemampuan kita itu harus terus diasah. Nah, seperti yang tadi Kakanda Jumadil bilang, ya sampai kapanpun hitungan menit, hitungan detik, ilmu pengetahuan itu akan berkembang, teman-teman. Jadi sehari saja teman-teman tidak mengasah atau tidak katakan membaca, mengupdate keilmuannya, membaca buku, entah itu mendengar berita, maka teman-teman akan tertinggal. Jadi itu saja 3 skill yang ingin saya berikan ke teman-teman, semoga menjadi pegangan, menjadi acuan teman-teman. Nanti saya ingin menjadi seperti apa.
Ya mungkin segitu saja dari saya. Jika ada pertanyaan mungkin nanti saya bisa di Japri atau ada yang ingin diskusi, saya bisa meluangkan waktu buat teman-teman, nanti tinggal di kontak saja. Terima kasih dari saya atas waktunya teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Abang Musawir selaku pemateri keorganisasian, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan pendengar setia. Dan sebelum saya tutup materi keorganisasian ini, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan sekalian bahwasanya seperti apa yang disampaikan oleh pemateri, bahwa organisasi dan akademis itu sama hal pentingnya, tapi jangan mengkambing hitamkan sebuah perkuliahan yang diutus oleh kedua orang tuamu karena organisasi, dan jangan pula mengkambing hitamkan organisasi juga. Ya, sekian dari saya moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri serta moderator. Pemateri yang sangat luar biasa menyampaikan materinya. Kemudian acara selanjutnya yaitu pembaiatan secara resmi oleh senior kita, yaitu yang diwakilkan oleh Kakanda Mirham Imamsyah. Kemudian untuk maba diwakilkan oleh Rahmat Nugroho dan Nurul Aulia. Padanya dipersilahkan. Yana, bentar.